Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 manajemen 4B. Di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas, yaitu toko baju Candy Fashion. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Desi Silvi Yuliani, Ida Parida, Nuraini Endah Retno Hafsyari, dan Wanti Hastuti. Profil usaha toko baju Candy Fashion. Perusahaan kami bergerak di bidang perdagangan yang khusus menjual berbagai aneka baju serta fashion lainnya yang pastinya tren dan tentunya fashionable. Adapun maksud dan tujuan kami mendirikan perusahaan ini adalah yang pertama, berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan dalam bidang fashion. Yang kedua, menyediakan kebutuhan fashion bagi remaja. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran karena adanya lowongan kerja di toko Candy Fashion. Yang keempat, menjalin persahabatan antara pelanggan, distributor, dan lain-lain. Yang kelima, mendapatkan keuntungan dan juga laba dari hasil penjualan. Dapat dilihat di atas adalah struktur atau bagan dari bisnis model kanvas, dan di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas pada toko baju Candy Fashion yang dikerjakan oleh kelompok kami. Mari kita simak penjelasannya. Selanjutnya, customer segment. Toko pakaian Candy Fashion ini memiliki target pasar bagi remaja karena dilihat dari banyaknya peluang, minat pembeli remaja sangatlah tinggi. Hal ini didukung oleh banyaknya remaja yang cenderung senang berbelanja secara online dan cenderung tertarik untuk membeli pakaian yang sedang tren. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, model baju yang dijual merupakan model baju terbaru, fashionable, dan juga tren. Yang kedua, baju dan celana yang dijual memiliki kualitas bahan premium dan juga jahitan yang rapi. Yang ketiga, baju dan celana yang dijual memiliki harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu channel. Yang pertama, melakukan promosi melalui sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Yang kedua, menjual baju dan celana melalui sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Yang ketiga, mengikuti pameran dan juga membagikan brosur. Selanjutnya ada customer relationship. Di sini yang pertama ada potongan harga untuk hari-hari tertentu. Yang kedua, promo gratis ongkir jika membeli secara online untuk wilayah Kuningan ketika baru membuka toko. Dan yang ketiga yaitu memberikan hadiah-hadiah yang menarik jika membeli lebih dari Rp500.000. Selanjutnya ada revenue stream. Rumus untuk menghitung rata-rata di sini yaitu jumlah seluruh harga dibagi banyaknya harga. Rata-rata harga baju di sini yaitu Rp60.000, Rp75.000, Rp80.000, Rp100.000, dan Rp125.000. Selanjutnya dijumlahkan lalu dibagi 5. Dan rata-rata harga bajunya yaitu Rp88.000. Selanjutnya ada rata-rata harga celana. Ada Rp75.000, Rp90.000, Rp110.000, Rp120.000, dan Rp130.000. Dibagi 5 dan hasilnya yaitu rata-rata harga celana di sini Rp104.000. Maka rata-rata harga kisaran baju adalah Rp88.000, rata-rata harga celana yaitu Rp104.000. Maka keuntungan per bulannya yaitu Rp88.000 dikali 300 pieces baju ditambah Rp104.000 dikali 270 pieces celana. Dan jumlahnya yaitu keuntungan dalam per bulannya Rp54.480.000. Keuntungan per tahun tinggal dikalikan 12 bulan dengan hasil Rp653.760.000. Maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari penjualan pakaian selama 1 tahun adalah Rp653.760.000. Activities yang pertama, memilih dan membeli produk baju yang populer dan dari supplier. Yang kedua, didisplay di toko dan promosi media sosial. Yang ketiga, membeli produk jadi untuk dijual kembali. Search yang pertama, men.
Toko pakaian Candy Fashion merekrut karyawan sebanyak 8 orang untuk membantu pekerjaan di toko secara online dan offline, dan juga merekrut satpam sebanyak 2 orang. Yang kedua ada money, hasil dari penjualan di toko Candy Fashion. Yang ketiga ada material, mempersiapkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan dan tempat di toko Candy Fashion seperti rak baju, tempat duduk, hanger, kaca, dan lain-lain. Yang keempat ada metode. Pembelian bisa membeli baik secara online ataupun bisa datang langsung ke toko. Yang kelima ada minutes. Toko baru buka jam 8 sampai jam 17.00 dan buka setiap hari. Yang keenam ada mesin. Yang pertama adanya alat pembayaran elektronik sehingga memudahkan pembeli untuk bertransaksi. Yang kedua adanya komputer, printer untuk nota pembayaran dan juga alat scanner barcode sehingga memudahkan untuk penghitungan total belanja pembeli. Yang ketiga adanya printer untuk resi, printer untuk alamat agar memudahkan pengiriman secara online. Yang ketujuh ada market. Yang pertama menjual baju dan celana melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Yang kedua mengikuti pameran dan juga membagikan brosur. Yang ketiga pembelian bisa langsung datang ke toko. Selanjutnya ada key partners. Yang pertama kerjasama dengan supplier terpercaya, yang kedua melakukan kerjasama dengan grosir baju terpercaya, yang ketiga melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk meminjam modal usaha, yang keempat supplier bahan pakaian, tempat jahit, tempat sablon, dan supplier produk pakaian jadi. Kontraktor, pengeluaran, sewa ruko 25 juta per tahun, biaya listrik 500.000 per bulan dikali 12 sama dengan 6 juta per tahun, biaya wifi 500.000 per bulan dikali 12 sama dengan 6 juta per tahun, dikali 10 orang dikali 12 sama dengan 144 juta per tahun, pajak 2.400.000 per tahun, promosi 2 juta per tahun, kertas resi 300.000 dikali 12 sama dengan 3.600.000 per tahun, plastik untuk pengemasan secara online 250.000 dikali 12 sama dengan 3 juta per tahun, paper bag 200.000 dikali 12 sama dengan 2.400.000 per tahun, stok ulang pakaian 20 juta dikali 12 sama dengan 240 juta per tahun, lain juta per tahun. Jadi jumlah semuanya 447.400. Modal tetap perlengkapan bahan almari dan rak gantung baju harga 20 juta, hanger 700.000, kaca 1 juta, mannequin 2 juta, printer untuk struktur 1 juta, printer untuk resi 1 juta, laptop 7 juta, komputer untuk di meja kasir 9 juta, setrika 300.000, speaker musik 500.000, renovasi ruko dan dekor 15 juta, meja dan kursi kasir 5 juta, handphone 3 juta, biaya lain-lain 6 juta. Jadi jumlah keseluruhannya 56.500.000. Jika total seluruh pengeluaran per tahun 440.400.000 dalam modal tetap 56.500.000 dengan jumlah 5.390.000, maka toko pakaian bisa menutup seluruh modalnya selama 1 tahun dan keuntungan bersihnya adalah 653.760.000 dikurangi 5.500.000, 39.000 adalah 149.860.000.